Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan salah satu kasus kejahatan yang terjadi di Kalimantan Timur. Ada seorang wanita yang ditemukan telah meninggal dunia dan mengerikannya saat ditemukan berada di kandang buaya. Apa yang terjadi kepada wanita ini? Yuk, mari kita simak videonya. Seorang wanita cantik bernama Francisca Wahyu Retno merupakan seorang wanita yang berusia 25 tahun. Dia tinggal di daerah Tanjung Redep, Berau, Kalimantan Timur. Francisca sudah menikah dengan seorang pria yang dia cintai sejak 2 tahun yang lalu. Dan hasil dari pernikahan itu, mereka memiliki seorang bayi yang masih berusia 9 bulan. Hari demi hari pun dilewati oleh Francisca. Mulai terlihat sifat asli dari sang suami yang ternyata memiliki sifat pemalas yang membuat rumah tangga mereka selalu diwarnai dengan perdebatan dan lebih ke arah ekonomi keluarga. Sehingga hal tersebut membuat keluarga mereka pun berantakan. Dan Francisca juga bekerja sebagai karyawan di kafe remang-remang demi bisa membantu perekonomian keluarga. Pada tanggal 20 Oktober di tahun 2020, Francisca berpamitan kepada suaminya untuk pergi bekerja. Tetapi hingga keesokan harinya, Francisca pun tidak kunjung pulang ke rumah. Hal tersebut membuat sang suami merasa cemas dan khawatir kepada istrinya. Walaupun rumah tangga mereka selalu diwarnai dengan keributan, tetapi hal ini tidak pernah dilakukan oleh istrinya sebelumnya. Dan sang suami pun mencoba untuk menghubungi nomor handphone dari istrinya. Namun nomor tersebut tidak aktif. Lalu dia pun berusaha untuk menanyakan kepada rekan kerjanya. Tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan dari Francisca. Hingga keesokan harinya pada tanggal 21 Oktober sekitar pada jam 5 sore, ada seorang warga yang sedang melintas di daerah sekitaran penangkaran buaya, daerah Mayang Mangurai, Berau, Kalimantan Timur. Saat melintas itulah orang tersebut ingin membuang air kecil. Tanpa sengaja dia melihat ada sesuatu yang menyangkut di sebuah ranting pohon di sebuah selokan yang berada di dalam penangkaran buaya. Awalnya dia berpikir itu sebuah boneka. Karena merasa penasaran, akhirnya dia pun berusaha untuk mengambilnya. Setelah berhasil menepikan, orang tersebut pun sangat terkejut ketika melihat sesuatu itu yang ternyata adalah tubuh seorang wanita dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian warga yang melihatnya pun langsung melaporkan temuan tersebut kepada pihak kepolisian. Tidak butuh waktu yang lama, polisi pun segera datang ke TKP dan langsung melakukan evakuasi kepada korban dan melarikan ke RSUD Dr. Abdul Rifai. Pada saat polisi melakukan olah TKP, polisi berhasil menemukan barang bukti yaitu beberapa potongan tali dan adanya bekas jejak ban mobil yang terdapat di area tersebut. Penemuan tubuh wanita ini membuat warga sekitaran menjadi gempar yang tersebar melalui sosial media. Selain itu, polisi pun berhasil melakukan identifikasi dan ternyata adalah tubuhnya Francisca Wahyu Retno. Terungkapnya identitas korban menjadi awal penyelidikan jika Francisca ini sudah dikabarkan menghilang sejak terakhir berpamitan kepada suaminya. Berkat informasi yang didapat dari para saksi, polisi pun berhasil menemukan adanya rekaman CCTV dari rumah sakit. Polisi mulai melakukan pengejaran terhadap korban yang dicurigai melakukan tindakan kejahatan kepada Francisca. Hasil penyelidikan diketahui jika Francisca memiliki teman dekat pria
yang diduga telah melakukan kejahatan kepada korban. Pencarian polisi kepada kejahatan berbuah hasil setelah beberapa hari melakukan investigasi. Tepatnya pada tanggal 25 Oktober 2020, akhirnya polisi pun berhasil mengamankan seorang pelaku kejahatan bernama Ricky Azhari yang merupakan kekasih gelap dari Francisca. Dia ditangkap di sebuah rumah kosan yang terletak di Kabupaten Kantingan, Kalimantan Tengah. Sebelumnya, dia pun berpindah-pindah tempat untuk menghindari pelacakan polisi. Ricky Azhari merupakan seorang pria berusia 33 tahun. Dia tinggal di Desa Durian 3, Tanjung Redep, Berau, Kalimantan Timur. Dia pun sudah memiliki seorang istri, namun pada saat itu belum dikaruniai seorang anak. Pada saat diinterogasi, Ricky membenarkan jika Francisca merupakan kekasih gelapnya. Hubungan mereka berawal dari perkenalannya di kafe tempat Francisca bekerja pada bulan Agustus di tahun 2020. Pada awalnya mereka bertemu, timbullah rasa suka di antara Francisca dan juga Ricky. Kemudian mereka pun saling bertukaran nomor telepon dan sejak hari itu mereka saling berkomunikasi satu sama lain. Hubungan mereka pun sudah terjalin selama 2 bulan lamanya. Karena cinta terlarang di antara mereka yang membuat mereka pun sering melakukan kencan. Dari hasil perkencanan itu, Francisca mengaku jika dia sedang hamil dan meminta pertanggungjawaban atas kehamilannya itu. Pada hari naas itu, Ricky dan Francisca janjian untuk bertemu. Setelah itu, mereka pun bertemu di depan rumah sakit Dr. Abdul Rifai. Francisca menitipkan motornya di parkiran rumah sakit. Lalu dia pun ikut bersama dengan Ricky menggunakan mobil. Kemudian mereka pun pergi ke sebuah tempat hiburan malam. Di tengah perjalanan mereka pun berhenti di suatu tempat untuk melakukan kencan di dalam mobil. Setelah melakukan kencan pertamanya, mereka pun segera melanjutkan perjalanan menuju tempat karaoke. Usai menikmati enjoynya tempat karaoke di malam itu, Ricky dan Francisca berencana untuk pulang. Namun, di tengah-tengah perjalanan pulang, tiba-tiba Ricky menghentikan mobilnya di sekitaran lokasi perkemahan Bumi Mangurai. Rupanya mereka kembali melakukan kencan untuk kedua kalinya di dalam mobil. Dan setelah kencan terakhir itu, mereka pun segera melanjutkan perjalanan lagi. Namun di dalam perjalanan itu, mereka berdua terlibat perdebatan karena Francisca mengaku sedang hamil dan meminta pertanggungjawaban kepada Ricky. Karena desakan terus-menerus yang membuat Ricky menjadi stres. Dan dari situlah mulai timbul niat jahat di dalam benaknya. Lalu dia pun menghentikan mobilnya di sebuah warung untuk membeli lakban dan juga tali pada jam 2 malam. Lalu melanjutkan perjalanan kembali. Dan mereka pun terlibat perdebatan hingga Francisca mengancam akan membocorkan hubungan gelapnya dengan Ricky. Ricky yang sudah kesal lalu menghentikan mobilnya di tepi jalan poros Teluk Bayur, Labanan, Kalimantan Timur. Tanpa basa-basi, dia pun langsung menggenggam Francisca yang membuatnya meninggal dunia. Lalu melapisi wajah Francisca menggunakan lakban. Untuk menghilangkan jejak kejahatannya, Ricky pun segera membawa tubuh Francisca ke kawasan penangkaran buaya, lalu melemparkannya ke dalam kandang buaya dan berharap agar tubuhnya itu dimakan oleh buaya. Tetapi tubuh Francisca tersangkut di ranting pohon hingga penemuan oleh warga itu. Terungkapnya kasus ini terungkap pula fakta baru yang ditemukan pada kasus tersebut. Ternyata pada saat dilakukan pemeriksaan, jika Francisca ini tidak dalam kondisi hamil. Sementara untuk Ricky merupakan seorang residivis dari kasus penyalahgunaan obat terlarang
yang pada tahun 2010 dia sempat dipenjara. Pada tanggal 13 April 2021, Majelis Hakim Tanjung Redep memutuskan jika Rizky Azhari terbukti bersalah dan dijerat dengan pasal kasus pembunuhan berencana, lalu menjatuhi hukuman penjara selama 18 tahun. Guys, ada pepatah yang mengatakan, jika kita bergaul dengan pedagang minyak wangi, maka kita akan ikut terbawa dengan wanginya. Dan sama halnya dalam kisah ini, jika ruang lingkupnya seperti korban, maka sekelilingnya akan menemui pria yang gak jauh dari hal yang bersifat maksiat. Semoga korban memiliki kebaikan di dunia yang kita tidak mengetahuinya, yang bisa meringankan segala dosanya. Untuk anak korban, semoga kelak menjadi anak yang soleh dan bisa mendoakan kedua orang tuanya. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini. Dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?